Karena pemerintah dan DPR RI bersepakat memprioritaskan honorer K2 dalam seleksi P3K 2024 itu hak-hak yang diperoleh PNS juga akan dirasakan oleh P3K. Tidak ada perbedaan lagi antara keduanya. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya para sobat? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan kita tetap menanti informasi baik mengenai penerimaan atau rekrutmen CSN di tahun 2024, khusus di pengangkatan P3K di tahun 2024. Tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren berita keren seputar pendidikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah teman-teman, kali ini kita berbagi informasi dilansir dari jpnn.com, honorer K2 prioritas diangkat P3K 2024. Penempatan P1 aman tanpa tes. Nah, ini dia informasi baiknya, honorer kedua prioritas diangkat P3K 2024. Penempatan P1 aman tanpa tes. Nah, semoga informasi ini dapat diperjuangkan oleh pemerintah agar tenaga honorer diangkat seluruhnya, bukan hanya K2, diangkat seluruhnya di P3K 2024. Nah, informasi lengkapnya kita lanjut. Nah, dilansir dari jpnn.com, honorer K2 diprioritaskan diangkat P3K 2024, penempatan serta prioritas 1 atau P1 pun aman. Pengurus Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PP3K Kalimantan Barat, Irwansyah mengaku lega karena pemerintah dan DPR RI bersepakat memprioritaskan honorer K2 dalam seleksi P3K 2024. Alhamdulillah, kawan-kawan honorer K2 yang tersisa akan diprioritaskan menjadi P3K. Kebijakan ini disampaikan Komisi 2 DPR RI dan pejabat Kemenpan RB saat menerima aspirasi Forum ASN P3K dan honorer. Nah, ini pada tanggal 5 Juli 2024. Nah, ini dia ya, pada pertemuan tersebut sudah disepakati pemerintah akan mengangkat honorer K2 pada seleksi P3K di tahun 2024 ini. Nah, selamat kepada teman-teman honorer atau tenaga honorer K2, akan tetapi persiapkan berkas-berkas penunjang dalam pengangkatan P3K 2024 ini. Ex honorer K2 kini merasa lega karena rekan-rekannya yang tersisa mulai dari guru, teknis, tenaga kesehatan akan diprioritaskan diangkat menjadi ASN. Begitu juga dengan honorer K2, non-K2 akan diangkat, peserta P1 sementara dibuat regulasinya. Nah, ini dia ya, yang terpenting di sini awalnya bahwa tenaga honorer K2 akan diangkat di tahun ini, di tahun 2024, baik itu guru, teknis, dan tenaga kesehatan. Nah, mereka akan diprioritaskan untuk menjadi ASN P3K 2024. Kita doakan seterusnya, bukan hanya K2, begitu juga dengan honorer non K2 akan diangkat, contohnya P1 yang akan dibuat regulasinya. Teman-teman guru P1 akan diatur penempatannya sesuai Dapodik. Nah, Bapak Irwansyah menambahkan pihaknya sudah menyampaikan harapan kepada DPR RI dan Kemenpan RB agar honorer K2 segera diangkat karena banyak yang sudah usianya hampir mendekati pensiun. Begitu juga dengan nasib ASN P3K, diharapkan agar regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN segera disahkan. Ini agar P3K bisa menikmati hak-haknya secara lengkap. Beberapa teman kami ASN P3K sudah pensiun dan meninggal dunia. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah dan undang-undang. Bapak Irwansyah mengaku lega karena sesuai penjelasan DPR RI dan Kemenpan RB,
regulasi tentang pensiun P3K tengah digodok. Nantinya PNS dan P3K akan mendapatkan pensiun serta jaminan hari tua. Hak-hak yang diperoleh PNS juga akan dirasakan oleh P3K. Tidak ada perbedaan lagi antara keduanya. Informasi yang disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI, Komisi 3 DPR RI Pak Mardani Ali, dan pejabat Kemenpan RB, regulasi soal P3K dan PNS ini akan segera disahkan pemerintah bersama DPR. Saat ini, menurut Bapak Irwansyah, baik honorer maupun ASN P3K tetap berdoa dan berusaha agar persamaan hak itu terjadi. Jangan ada perbedaan seragam sama ASN, perpanjangan SKP 3K cukup satu kali saja. Harapan lainnya, honorer K2 dan non-K2 di instansi pemerintah manapun bisa diakomodasi menjadi ASN P3K. Guru P1 pun jangan dites lagi. Nah, ini dia harapan selanjutnya. ASN P3K dan PNS itu sama, tidak ada perbedaan di antara kedua tersebut. Sama-sama akan mendapatkan pensiun serta jaminan hari tua. Begitu juga perbedaan seragam. Nah, sesama ASN berarti itu tidak ada perbedaan seragam antara P3K dan PNS. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa petunjuk pelaksanaan seleksi CSN 2024 akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ataupun Permenpan RB. Permenpan RB tentang pengadaan P3K 2024 tentunya akan memuat sejumlah pedoman pelaksanaan seleksi, termasuk bentuk afirmasi-afirmasi yang akan diberikan kepada honorer. Mengacu pada seleksi 2023, Permenpan RB tentang pengadaan guru P3K 2024 akan dibuatkan tersendiri. Begitupun Permenpan RB tentang pengadaan CPNS 2024. Meski jadwal pendaftaran CSN 2024 belum ditetapkan, Lori mengingatkan calon pelamar agar menghindari praktek para calo. Nah, dia mengatakan para peserta harus berpikir cerdas karena tidak ada seorang pun yang dapat membantu kelulusan karena lulus atau tidaknya tergantung pada kemampuan diri peserta. Semua kelulusan tergantung pada kemampuan diri masing-masing peserta. Semua proses seleksi dari mulai awal pendaftaran sampai dengan tes kompetensi sudah melalui online. Selanjutnya, ia meminta kepada seluruh peserta seleksi CPNS dan P3K 2024 untuk dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin mulai dari proses pemberkasan, administrasi sesuai dengan persyaratan. Pada seleksi CSN 2024, nah ini khusus Pemkab Bangka Selatan menyiapkan sebanyak 1.970 formasi sesuai dengan yang diajukan dan disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ataupun Kemenpan RB. Jumlah rekrutmen CSN tahun ini sebanyak 1.970 formasi yang terdiri atas 20 adalah formasi PNS dan 1.950 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, inilah dia informasinya bahwa yang diprioritaskan. Nah, ini yang awalnya itu adalah honorer K2 dipastikan akan diangkat menjadi ASN P3K 2024. Nah, bagi teman-teman yang termasuk honorer K2, selamat karena akan diangkat menjadi P3K 2024. Begitu juga akan diperjuangkan honorer-honorer lainnya. Baik itu P1 dari segala teknis ataupun segala bidang, misalnya guru, teknis ataupun kesehatan. Nah, kita berdoa semoga pemerintah tetap mendukung dan menjunjung rasa keadilan untuk semua tenaga honorer tanpa dibedakan. Begitu juga dengan Undang-Undang ASN. Nah, semoga secepat juga disahkan agar tidak ada perbedaan antara ASN P3K dengan PNS. Nah, bagi teman-teman yang belum termasuk kategori tersebut, tetap semangat, berdoa agar pemerintah
berpihak pada tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K 2024. Nah, sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih, see you next video.